Wal bidru al-habbu, sedangkan bibit itu artinya biji-bijian yang akan dijadikan sebagai benih. Alladzi yuzra'u, yang akan ditanam. Wa hadhihi kulluha isti'aratun, dan itu semuanya adalah isti'arah. Isti'arah kalau dalam ilmu badi atau dalam ilmu bayan, ilmu bayan, ada isti'arah makniyah, ada isti'arah at-tahyiliyah, ada isti'arah at-tasrihiyah. Isti'arah ini itu. Jadi seperti halnya as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa saja yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agamanya. Siapa saja yang meninggalkan salat berarti dia sedang menghancurkan agamanya. Nah, kita kadang-kadang kalau tidak belajar ilmu balaghah sulit untuk bisa mengatakan kok gimana sih gambarannya. Nah, disinilah analisa bahasa. Syubbihat dinu bil baiti bijamil intifa'i fi kullin. Urumiza ilaihi bisyai'in wa isbatul iman ala dini ala sabiril istiharah at-takhliyah, bukan at-tasrihiyah, tapi at-takhliyah, berdasarkan hayal. Maka analisa bahasa semacam ini akan membuat kita semakin yakin bahwa benar kalau sholat itu kita tinggalkan berarti kita merusak agama kita sendiri. Padahal agama secara makro itu tidak akan bisa rusak, tetapi yang ada pada diri kita ini akan jadi rusak. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita meninggalkan sholat sebagai tiangnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Maka dikatakan di sini bahwa husul itu adalah puluhan. Mulai dari ini semuanya. Ma basakat absalul zullin illa ala bidrin tam'in, itu adalah semuanya isti'arah. Tapi di sini katakan isti'aratun malihatun, ialah isti'arah yang manis. Di dalam qawaidul arabiyah, dalam ilmu nahwu kita mengenal i'rab, dalam ilmu syarah kita mengenal tasrif i'laf, kemudian dalam ilmu balaghah secara umum, balaghah ma'ani bayan badi, itu kita mengenal takrir. Di dalam ilmu fikih kita mengenal juga namanya anak kaidah fiqhiyah. Dari kaidah fiqhiyah ini akan lahir suatu hukum, sehingga di situ nanti ada muqaranah antara satu ilmu Arab dan ilmu Arab yang lain untuk bisa melahirkan suatu hukum. Sehingga memang pada dasarnya ilmu nahwu itu hanya alat untuk bisa membaca, tetapi sangat besar pengaruhnya untuk melahirkan suatu hukum fikih. Hukum fikih. Seperti halnya mudhof ilaih dengan yang bukan mudhof ilaih, itu akan melahirkan suatu pengertian yang berbeda dan hukum juga berbeda. Misalnya anak qatilu Bakrin, saya yang membunuh si Bakrin, berbeda dengan anak qatilun Bakran, saya yang membunuh si Bakran. Ini akan lahir. Kalau qatilu Bakrin tidak akan dikenakan hukum qisas karena dia belum membunuhnya. Tapi kalau qatilun Bakran, dia sudah membunuhnya, dikenai qisas si pembunuh itu. Nah, ini sebagai salah satu. Jadi muqaranatul ulumul arabiyah itu akan menjadi suatu lingkaran yang akan saling mempengaruhi dalam lahirnya sebuah hukum yang disajikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus digali oleh setiap ahli hukum dalam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan untuk menerapkan hukum jinayah terutama sekali. Karena kita hidup ini sudah semuanya kita lakukan. Kita puasa,
Karena cara Al-Quran, kita sholat cara Al-Quran, berhaji cara Al-Quran, berzakat cara Al-Quran, berkeluarga cara Al-Quran, bermasyarakat cara Al-Quran. Nah, bermasyarakat ini berkaitannya dengan jinayat itu yang memang sangat-sangat sulit. Apakah kita pukul rata seluruh dunia Islam yang ada di dunia ini harus merasakan seperti apa yang dalam Al-Quran tentang potong tangan misalnya ketika orang mencuri, tentang rajam ketika orang berzina, tentang orang apakah potong tangan semuanya, ataukah kita update interpretasinya, penafsirannya tanpa melupakan interpretasi daripada ulama-ulama salafus saleh. Itu sebabnya maka kalau hukum ini memang sangat-sangat luar biasa, baik yang hukum wadai ataupun yang sifatnya qat'i. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum jinayat ini sangat hati-hati. Tidak begitu datang orang mengakui kesalahannya langsung dieksekusi. Buktinya seperti Bairuha. Kemudian ada seorang laki-laki disebut di awal surat di awal-awal kitab Fathul Bari itu. Kan tidak sampai Rasulullah mengatakan, kamu sudah wudu? Sudah ya Rasulullah. Kamu sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun membaca ayat innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Nah, tidak dieksekusi dia. Tidak dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Kalau semua penguasa di dunia ini sifatnya seperti Rasulullah SAW, maka manusia akan selamat daripada semua tindakan-tindakan eksekusi di eksekusian itu. Tapi karena para penguasa tidak seperti Rasulullah, terutama sekali dalam pemahaman nas Al-Quran dan hadis, maka mereka itu kadang-kadang ya sudah melakukan yang katakan ini Al-Quran mengatakan gitu, hadis mengatakan gitu. Karena apa? Karena pengetahuan tentang hadis dan Al-Quran itu masih sangat-sangat terbatas. Apa yang membatasi dia? Kemampuannya dalam ilmu alam. Mukarraratul ulumil Arabiah itu mereka tidak kuasai. Nah inilah tugas kita ulama-ulama muda sekarang ini kita semua, baik yang Al-Halimi ataupun yang lainnya, baik yang zuriyah nasabiyah ataupun zuriyah talabiyah, berkewajiban untuk mendalami mukarraratul ulumil Arabiah ini sehingga dapat menjadikan sebagai suatu alat untuk mengkaji intisari daripada Al-Quran dan hadis, sehingga tidak sedikit-sedikit tidak berdasarkan Al-Quran ini, dia berdasarkan hadis, kita terus ikut-ikutan. Nah ini yang tidak diinginkan. Nah kita lanjutkan. Mas Imam ini, ibu-ibu itu sama saya, karena ibu-ibu punya kerjaan ganda. Kita lanjutkan ya, sampai di mana saja ini karena sebenarnya yang singkat ini ternyata banyak sekali artinya, syaratnya. Watam'u min a'zami afatin nufusi, dan tamak itu adalah salah satu daripada paling besar penyakit jiwa. Wa uyubiha, dan daripada paling besar cacat-cacat jiwa al-qadhihah yang mencederai fi ubudiyatiha, pada sifat ubudiyahnya. Bal huwa aslu jami'il afati, bal dia itu tamak, tetapi bahkan dia itu sifat tamak, aslu jami'il afat, pangkal daripada semua penyakit-penyakit. Li'annahu mahdu ta'alluqin bin nas, karena bahwasanya tamak itu semata-mata dia berhubungan dengan manusia. Jadi kan tidak ada orang yang tamak kepada Allah, pasti dia tamak kepada manusia. Dia lihat arti tamak itu kan tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya, sehingga dia menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, supaya orang lain tidak punya, dia sendiri yang punya. Itulah tamak. Tetapi ada tak tamak yang terpuji? Tamak yang terpuji nggak ada. Karena apa? Kalau misalnya dia menginginkan agar kekuatan ibadah orang berpindah pada dia, tidak terpuji juga. Tapi kalau ingin seperti orang itu kuat beribadah, itu terpuji.
sama dengan ingin menjadi orang yang ingin sama kayanya dengan orang itu juga menjadi sangat terpuji. Ingin, tetapi keinginan itu tidak boleh dipaksakan. Memaksakan inilah yang akan menjadikan tamak. Artinya apa? Dia untuk berusaha agar sama kayanya dengan orang itu sampai dia tidak pernah merasa berat meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Bahkan ada salah seorang perempuan ini, ada seorang perempuan, karena dia memang terlilit utang orang itu, berusaha dengan bermacam-macam cara dia tidak bisa mensikat utangnya. Akhirnya dia bertekad, pokoknya asal utang saya ini selesai, apapun saya lakukan. Bertapalah dia di Gunung Selamat. Gunung Selamat itu di atas pondok pesantren, ada pondok pesantren An-Nur. Nah, pondok pesantren An-Nur itu tempatnya namanya Sirampok namanya. Nah, dulu terkenal sebagai pondok pesantren yang budidaya ikan air tawar. Karena memang di lereng bukit tempatnya. Nah, di bawah lereng bukit Gunung Selamat itu, di sana ada sebuah gua tempat orang suka mencari pesugihan. Akhirnya pergi dia ke sana. Begitu datang disuruh ambil Al-Quran. Dikatakan bahwa Al-Quran ini dianggap akan disuruh untuk baca sampai hatam baru dia kaya. Tapi ternyata enggak. Ternyata Al-Quran yang disuruh belinya itu adalah untuk menjadi tempat duduknya. Diduduki itu Quran. Karena dia sudah berkata apapun yang saya akan lakukan demi kekayaan itu. Akhirnya betul dia lakukan. Selama satu purnama dia lakukan hal itu, duduk di atas Al-Quran. Dan pada akhirnya nanti setelah kamu pulang dari Gunung Selamat ini, jangan pernah melakukan kebaikan. Yang kau lakukan adalah kejelekan saja. Itu yang diikuti demi kekayaan. Akhirnya diikuti. Dia pulang. Orangnya dari Lombok. Dari Lombok dia perempuan. Dari Lombok. Betul, dia menjadi kaya betul. Kaya punya. Dia sangat-sangat kaya. Semua hutang-hutangnya bisa terlunasi. Akhirnya dia mempunyai sawah berapa ratus hektar. Dia punya toko di mana-mana. Gara-gara apa? Dia menduduki Al-Quran. Ini kan kurang ajar. Mencari kekayaan dengan cara menghina Al-Quran. Penistaan terhadap Al-Quran. Penghinaan yang luar biasa. Itulah dunia yang betul-betul hubung dunia. Hubung dunia yang saat itu yang padahal cara yang halal sangat banyak. Coba sehingga aku sekarang yang punya pondok pesantren 9 derajat sampai dia dari apa? Syekhul Tukut. Dia dikatakan Syekh Uang. Syekh Uang saya dapur itu, dia dapur. Dulu muridnya yang pertama hanya 35. Sekarang sudah menjadi 15.000. Dulu dia hanya lokasi pesantrennya hanya 10 hari. Sekarang sudah 100 hari. 100 hektar. 100 hektar. Dia tambah berhutang memang. Dia tambah berhutang. Gak main-main hutangnya. 1000 dam truk diutang. 1000 dam truk. Pokoknya setiap dam truk yang mereknya 9 derajat itu sudah dia punya. Dalam 1 tahun 1000 dam truk itu dapat dilunasi. Kenapa? Dia punya doa. Dia NU memang dia juru doa ya. Dia tukang doa dia. Apa jadi doanya? Al-Quran. Al-Quran. Dia cari yang paling pertama Yasin 41 hari kali. Ayo siapa-siapa yang ingin kaya coba buktikan. Bila perlu bacanya di aula ini malam Jumat ya. 41 hari. Nanti datang jin nanti mau uang. Yang kedua, Qul Huwallahu Ahad 313 kali. Ini siapa tahu yang ada yang ingin mengamalkan ini yang susah-susah. Sama sekali yang jomblo-jomblo ini yang belum dapat jodoh ini. 313 kali. Kemudian yang ketiga Al-Fatihah. Al-Fatihah
Yang ketiga adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tidak banyak, hanya 7 kali. Nah, yang keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini 786 kali. 786 kali. Itu beliau. Makanya beliau dikatakan sekarang Syekhul Nukut. Lain amalan daripada pondok pesantren Nurul Iman. Ternyata yang namanya Baihaqi yang alumni pondok khusus itu di sana di Paru, di pondok pesantren Nurul Iman yang sekarang kan berangkat ke Jepang itu, dikirim oleh pondok akan berangkat ke Jepang untuk meneliti pertanian yang punyanya Nyai Wahidah. Itu istri daripada Habib Ali Asagaf yang mempunyai Sajaratul Nukud Amamal Bab. Ini kan nama miliknya itu Sajaratul Nukud Amamal Bab. Pohon uang di depan pintu. Tidak heran kalau pada waktu itu Habib Ali Asagaf ini punya santri 23.000, semuanya gratis. Semuanya gratis. Dan tidak boleh pulang kalau kecuali sudah nikah. Wisuda, nikah, pulang. Baihaqi itu di sana, ternyata dia mondok di Nurul Iman. Nah, dia punya sejarah Nukut Amal Bab ini memang panjang. Mungkin kalau dipakai oleh kita tidak bisa. Ini khusus untuk dia. Kecuali kalau mungkin makom kita sama dengan dia bisa. Ini tentang apa? Tentang masalah keduniaan, kekayaan yang diperoleh dengan cara benar, maka dia akan sangat benar. Kalau dengan cara tidak benar, maka dia akan menjadi malapetaka. Nah, tamak kita seringkali tamak dalam dunia. Tamak dalam dunia inilah yang menjadi penyakit, menjadi raja daripada segala penyakit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kenapa dia menjadi aslu jami'i al-afati li'anahu ma'nu ta'alluqin bin nas wa tijahi ilahi, dan selalu menghadap kepada mereka, kepada manusia. Wa timadun alaihim, dan berpegang teguh kepada mereka, artinya selalu bersandar kepada manusia. Kemudian wa ubudiyatul hammi wa ubudiyatul lahum, dan selalu menjadi budak bagi manusia, bagi mereka, bagi manusia maksudnya, dari budak manusia. Wa fi dzalika al-mudillati wal mahanati, dan pada yang demikian itu adalah bagian daripada hinaan dan hinaan, malah mazid alaihi, yang tidak ada tambahan atasnya. Wala yahillu lil mu'minin, dan tidaklah boleh, tidak halal bagi seorang mukmin ayyudilla nafsahu, bahwa dia menghinakan dirinya. Wattamu madadul haqiq madadul, dan yang namanya tamak itu adalah madadul li haqiqatil iman, yaitu bertentangan bagi hakikat keimanan. Alladhi yaqtadi wujudal izzati, yang adalah menuntut adanya kemuliaan. Wal izzatul lati ittasafa bihal mu'minuna, dan kemuliaan, izzah, keperkasaan yang memiliki, yang bersifat dengan yang orang mukmin, innama takunu bi rabbi himamihim ila maulahum, hanya saja dia akan terdapat dengan mengangkat keinginan-keinginan mereka kepada Tuhan mereka. Jadi keinginannya hanya kepada Allah. Wa tumaqqinatul qulub, dan ketenangan qulubihim ilaihi, dan ketenangan hati mereka hanya kepada Allah. Wasikatihim bihi, dan kepercayaan mereka dengan Allah. Duna man siwahu, bukan orang lain daripada Allah. Fahadhihi hiyal izzatul lati manahaha Allahu 'abdahu, dan inilah dia adalah suatu izzah yang telah
memberikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya al-mu'minin yang mukmin. Qala Allah Ta'ala walillahi izzatu wa lirasulih. Berfirman Allah Ta'ala, milik Allah lah akan kemuliaan dan milik Allah dan Rasulnya, walil mu'minin dan bagi kaum mukminin. Wa kama anal izzata min sifatil mu'minin, dan sebagaimana izzat itu daripada sifat orang-orang beriman, kadzalika al-mudillatu, begitu juga orang-orang yang menghinakan dirinya. Begitu juga min akhlaqil kafir, daripada akhlak orang kafir wal munafiqin, orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menentang akan Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, mereka itu ada dalam kehinaan-kehinaan. Qala Abu Bakar al-Warraqi, berkata Abu Bakar al-Warraqi, al-hakimu, qala Abu Bakar al-Warraqi al-hakimu radhiyallahu ta'ala anhu, law qila lit tam'i, kalau ditanya si Tama itu, artinya Tama itu sendiri ditanya, man abuka, Tama, siapa bapakmu kan? Qala asyakku, bapak saya ragu-ragu, fil maqdur, pada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Walau qila lahu ma hirfatuka, apa keterampilanmu, kegiatanmu apa? Qala iktisabu dzulli, yaitu mengusahakan kehinaan, mengusahakan orang sebagai hina. Walau qila ma bayatuka, lalu tujuan akhirmu apa? Qala al-hirman, yaitu adalah pencegahan. Jadi inilah Tama. Jadi memang karena Tama itu orang tidak merasa keberatan untuk menjadi budak manusia. Karena Tama itulah maka manusia tidak keberatan untuk berbuat maksiat yang sebesar-besarnya. Karena Tama itu manusia tidak pernah keberatan untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Tama maka manusia tidak merasa keberatan menjadi orang yang paling hina sekalipun. Kembali seperti yang namanya Sa'labah itu dia tidak peduli menjadi orang yang paling hina sekalipun, menjadi pengembala kambing walaupun predikat pengembala kambing yang profesional misalnya, tetapi tetap saja itu adalah suatu kehinaan. Betapa banyak raja-raja menjadi hina. Karena apa? Karena dia menginginkan kekuasaannya semakin bertambah. Justru dia mengorbankan kemuliaan-kemuliaannya menjadi orang yang hina dengan sebab keinginannya untuk bertambah-tambah. Bayangkan, seandainya kalau Tama ini merupakan manusia yang bisa berbicara, kalau ditanya siapa bapakmu, ragu-ragu terhadap apa? Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini memang keraguan-raguan. Ragu-ragu itu ternyata ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesungguhnya ya. Kita tidak tahu, padahal sudah diajar secara umum sejak dini kita bahwa yang namanya rukun iman yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Agar kau percaya ketentuan Allah lah, baik untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Ukurannya sudah ditetapkan, tidak bisa bertambah dan tidak bisa dikurangi. Di mana kita akan dapat, kapan kita dapat, dengan cara apa kita dapat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kita ragu-ragukan dia. Akhirnya ketika kita melihat orang menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita hasilkan, maka kita mulai suuzon. Oh, kurang ajar orang ini, ini pasti dia pakai segeger dia ini bilang. Maka dia dapat itu besar. Kita yang zaman-zaman tidak dapat apa-apa. Terus bergulir. Pemikiran-pemikiran ini sampai kepada pemikiran yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat tidak manusiawi. Kalau begitu gini,
Kalau selamanya kita biarkan dia hidup begini, kita tidak akan pernah dapat bagian. Mana caranya? Sehat dia. Itu kan? Sehat. Kalau dagangan tidak laris, maka dukunlah yang berbicara katanya. Akhirnya itu dia lakukan dengan macam-macam caranya. Akhirnya banyak ini seperti itu. Ada gitu. Sebenarnya begini, tidak usah dipikirkan bahwa itu adalah merupakan salah satu daripada tindakan manusia secara keji untuk memberikan siap dan sebagainya. Tapi adalah yakini bahwa ini merupakan suatu ujian dari Allah Ta'ala untuk menguji keseriusan kita dalam berusaha. Coba saja dikudi terus. Akhirnya apa? Akhirnya coba dilakukan terus. Dan kadang-kadang memang betul manusia kan begitu. Akhirnya akidah yang menjadi rusak. Nah, salah satu wujud daripada rusaknya akidah itu adalah sifat tamak. Ketergantungan kepada manusia untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia dambakan daripada keduniaan, itu yang akan sangat merusak dan bisa menjadi salah satu daripada penjegal perjalanan kita untuk menuju utama. Oh, tidak boleh jalan, tidak akan bisa sampai, kita tidak akan bisa usul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala Abul Hasan al-Warraq an-Nasaburi, telah berkata Abul Hasan al-Warraq an-Nasaburi radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah SWT ridha daripadanya. Man asy'ara, siapa saja yang merasakan nafsihi mahabbata syai'in minad dunya,